Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat selalu ya, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali bersama Bapak di pertemuan kita kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian siap ya di dalam menerima pelajaran agama Islam ini, agar wawasan kita, ilmu kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, sudah siap belum? Nah, jangan lupa ambil buku tulisnya, dicatat apa yang penting agar kalian tidak lupa. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini di kelas 4 pelajaran pertama, materinya adalah yuk kita belajar Quran surat Al-Falaq yang membahas tentang cara membaca dan mengartikan Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa memulai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas pembacaan doanya. Kita masuk ke materi. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kegiatan ini apa yang kita pelajari, kita yakini insya Allah kita pasti bisa. Yuk sama-sama kita sebutkan huruf-huruf yang terdapat di dalam kotak tersebut. Apakah ada perbedaan di dalam kotak-kotak tersebut? Karena hurufnya hampir mirip-mirip dalam pengucapannya, tetapi berbeda. Coba sama-sama ikuti Bapak ya. Sa. Jadi lidahnya nempel di gigi atas dan gigi bawah. Sa. Kemudian ini adalah huruf shin. Pengucapannya lebih tebal. Shin. Bibirnya agak maju ke depan. Gimana? Iya, shin. Nah, kalau ini sedang pengucapannya. Sa. Ini agak ringan sedikit dari huruf yang kedua ini. Kalau ini namanya huruf sin. Iya. Kemudian ini adalah huruf H. Iya, ini huruf H. Kemudian ini adalah huruf H.
Ini huruf kha agak ditenggorokan, ditekan supaya keluar huruf kha. Kalau ini zal, zal, iya agak tipis, zal, sama lidahnya ditaruh di antara gigi atas dan gigi bawah, zal. Kalau ini dal, dal. Kalau ini alif, ini namanya alif. Yang ini ain, ain, ya agak ditekan di tenggorokan, ain. Kalau ini ghain, ghain, ya sama ditekan juga di tenggorokan, ghain. Kalau ini qaf, qaf. Kalau ini fa, fa. Yang terakhir adalah qaf, qaf. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah huruf-huruf yang penyebutannya tanpa harokat. Tapi jika huruf-hurufnya kita berikan misalkan harokatnya di atasnya fathah semua, ya ini fathah, maka dibacanya yang pertama ini adalah apa, coba tahu gak? Iya, yang ini adalah sa, sama kayak pengucapan yang sebelumnya tanpa harokat. Kalau ini harokat fathah sa, kalau ini sya, sama juga ya, agak tebal. Kalau ini sa, sa, ini ha, ha, ini kha, kha, ini za, za, ini da, da, ini a, ini a, agak ditekan, a, ini gha, gha, ini qa, qa. Yang ini fa, fa, ini qa, qa. Jadi ada titik 2, ada titik 1, ya. Ini a yang tidak ada titiknya, kalau ada titiknya namanya gha. Oke, anak-anakku sekalian, sudah paham ya dari segi pengucapannya? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya ya, supaya huruf-huruf yang keluar dari makharijul hurufnya, tempat hurufnya di mulut kita, itu sesuai dengan penyebutan daripada bunyi huruf tersebut. Ya, jangan sampai huruf sa ya dibilangnya sya. Nah, itu salah. Jadi kalau sa agak tipis, kalau ini sya tebal, kalau ini sa sedang. Oke, anak-anak, paham ya? Insyaallah, insyaallah. Nah, anak-anakku sekalian, mau tahu gak pengucapan Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar? Yuk kita simak video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalian sudah menyimaknya ya dan mendengarkan bagaimana bacaan Quran surat Al-Falaq dengan amat bagus, dengan amat indah suaranya dan tepat pembacaan daripada setiap huruf-huruf yang dilafalkannya. Kita juga pasti bisa, anak-anak. Ya, asal kita selalu berlatih, berusaha, dan kita selalu banyak membaca Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita ikuti yuk yang tadi dibaca oleh ya anak lain dalam suara yang sangat indah. Nah, kita baca nih, jangan lupa kita baca
basmalah terlebih dahulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang kita ulang lagi yuk. Kita baca dari basmalah sampai ayat kelima bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian sudah bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, membaca dan tajwidnya Quran surat Al-Falaq. Nah, yang pertama adalah bacaan apa coba? Yang terbuka. Iya, ini dibacanya qul. Kemudian yang kedua a'udzu. Jadi a-nya ini, ainnya harus ditekan. A'udzu. Nah, kemudian birabbi, karena ada tasydid jadi agak ditekan, ditahan. Birabbi. Kemudian al-falaqi. Nah, qi ini agak disebutannya ada qaf ya. Jadi kalau dibaca satu ayat qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, di dalam hukum tajwid Quran surat Al-Falaq ayat pertama ini ada hukum ya. Yang ini disebut mad tabi'i karena ada huruf waw di dhammah panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, yang manakah? Yang ini nih ya, ini namanya mad tabi'i karena ada waw di dhammah ya, ada waw yang di dhammah sebelumnya ya. Jadi dibacanya itu panjangnya satu alif atau dua harokat. A'udzu. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah disebut alif lam qamariyah karena ada alif lam dan sukun. Yang manakah itu? Nih, ini nama hukum tajwid adalah alif lam qamariyah karena setelah alif lam ya di atasnya itu ada sukun, dan biasanya setelah alif lam ini di huruf ini fa-nya itu tidak ada tasydid. Nah, kalau ada tasydid biasanya ini adalah alif lam syamsiyah, tapi karena ini tidak ada tasydid namanya alif lam qamariyah. Bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga ini disebut qalqalah kubro bila berhenti karena ada huruf qalqalah yang berharokat kemudian diwaqafkan. Jadi huruf qalqalahnya disukun karena waqaf. Yang manakah itu? Nih, makanya bacaannya al-falaq kalau diwaqaf ya, agak memantul. Qalqalah itu artinya adalah mantul, hurufnya mantul. Ada berapa sih huruf qalqalah? Ada 5. Ada ba, jim, dal, to, ko. Nah, qaf ya. Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, ini yang qaf.
ya, yang qaf nih ya, jadi al-falaq, bukan al-falaqi tapi al-falaq. Oke, bisa ya. Lanjut di ayat kedua. Nah, di ayat kedua ini coba kita tutup dulu. Nah, yang pertama ini adalah min ya. Yang pertama adalah min. Kemudian yang kedua ini syarri, karena ada tasydid ditekan ya dan ditahan. Syarri. Nah, kemudian ma khalaqa ya. Jadi kalau dibaca satu ayat di dalam ayat 2 ini, min syarri ma khalaq. Nah, hukum tajwidnya ya, yang pertama ini namanya ikhfa, karena ada nun mati atau nun sukun menghadapi huruf shin. Yang manakah itu? Nih, karena ada nun mati, di depannya ada shin, maka ini hukum tajwidnya adalah ikhfa, dibaca samar-samar. Ikhfa artinya samar-samar. Apanya yang samar? Yaitu huruf nunnya, bukan min syarri tapi min syarri. Jadi nunnya itu disamar bacanya, min syarri. Nah, kemudian yang kedua adalah mat, ini disebut mat tabi'i karena ada huruf alif di fathah. Nah, ini huruf alif, di belakangnya ada huruf fathah. Kalau tadi juga sama, ada wawu di belakangnya dhammah, maka dia mat tabi'i. Kemudian juga, jadi mat tabi'i itu ada tiga bentuk. Ada wawu sebelumnya huruf dhammah, harokat dhammah. Kemudian ada huruf alif sebelumnya harokat fathah, dan huruf ya sebelumnya harokat kasroh. Maka itu dibaca mat tabi'i, atau hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Nah, yang ketiga ini adalah sama kayak di ayat yang pertama. Jika diwakafkan atau berhenti, maka dia dibaca qalqalah kubro, khalaq. Nah, itu dibaca qalqalah kubro. Oke, lanjut. Nah, bacanya gimana ini? Ini sama, wamin ini syarri ya, syarri. Ini ghasiqin. Ini idza. Ini waqaba. Nah, kalau dibaca keseluruhannya di ayat 3, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, beda ya bacanya ya, baca yang dengan cara kosakata dengan baca di satu ayat ya, disambung. Nah, di dalam hukum tajwidnya di ayat ketiga ini, yang pertama adalah ikhfa, sama kayak tadi tuh, nun sukun ketemu huruf shin ya, atau sya ya, nun mati atau nun sukun ketemu shin, ini namanya hukum tajwid adalah ikhfa, min syarri. Nah, yang kedua ini mat tabi'i, yang tadi sudah Bapak bilang, ketika ada alif di belakangnya ada fathah harokatnya, maka dia adalah mat tabi'i. Kemudian siqin. Nah, ini tanwinnya harus jelas, siqin. Kenapa kok jelas? Karena dia termasuk hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Nah, ini izhar halqi.
Jadi kenapa kok izhar halki? Karena ada tanwin menghadapi alif di depannya. Ini alif. Jadi ada tanwin, kemudian di depannya ada alif. Ini hukum tajwid adalah izhar halki. Ya. Namanya adalah izhar halki. Jadi tanwinnya dibacanya harus jelas. Ghasiqin idza, bukan kayak ikhfa. Ghasiqin idza, itu salah. Yang betul adalah izhar halqi yang jelas tanwinnya, ya, atau nun sukunnya. Ghasiqin idza. Nah, oke, kemudian selanjutnya ini juga mat tabi'i. Kenapa coba? Iya, karena ada alif dan di belakangnya adalah harokat fathah, betul. Kemudian yang terakhir juga sama, ini adalah qalqalah kubra. Karena setelah huruf qalqalah, dia jika diwaqaf atau berhenti, maka dia termasuk qalqalah kubra. Waqab. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Kemudian lanjut di ayat berikutnya. Nah, ayat keempat, ya. Di ayat keempat ini bunyi bacaan perkosakatanya adalah sama, wamin. Yang ini adalah wamin, kemudian syarri, kemudian an-naffasati, anna, ya. Ini di gunnah, didengung. Nun sukunnya itu didengung. Bukan nun sukun. Nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah atau didengung, ya. Jadi an-naffasati. Nah, oke. Kemudian fil uqadi. Nah, kalau dibaca keseluruhannya di ayat keempat ini, wa min syarrin naffasati fil uqad. Iya. Nah, hukum tajwidnya yang pertama ini masih sama, adalah hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena setelah nun sukun, ya, nun sukun ini bertemu atau menghadapi huruf shin. Kemudian yang kedua, di sini ada dua hukum, yaitu alif lam syamsiyah dan gunnah yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, ini adalah alif lam syamsiyah. Yang tadi sudah Bapak bilang kan, setelah alif lam kalau dia ada tasydid, maka dia alif lamnya syamsiyah. Tapi kalau tanpa tasydid, maka dia disebutnya alif lam qamariyah, ya. Nah, ini di sini yang tadi Bapak sampaikan juga, di samping hukumnya itu alif lam syamsiyah, tapi ada juga gunnah. Pokoknya kalau ada mim bertasydid atau nun bertasydid, dia gunnah, ditahan dua harokat, anna, amma, gitu. Oke. Iya. Kemudian yang ketiga, ini namanya mat asli atau mat tabi'i, sama. Oh, di sini kan nggak ada alif, di sini kan nggak ada wawu, di sini juga nggak ada ya. Oh, disebutnya mat tabi'i. Kenapa? Oh, ternyata di sini ada harokat yang berdiri. Ada harokat yang berdiri, ya. Harokat apa ini namanya? Harokat fathah. Jadi harokat fathah yang berdiri itu dibacanya panjang, satu alif atau dua harokat. Jadi fa, sa. Jadi dia masuk ke dalam kategori hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Oke, kemudian
Yang keempat, ini namanya alif lam qamariyah. Nah, yang tadi Bapak bilang setelah alif lam tidak ada tasydid di huruf ainnya ini, maka ini adalah alif lam qamariyah, ya, atau al-qamariyah. Nah, kemudian yang kelima adalah sama, masih qalqalah kubro. Karena apa? Oh iya, karena huruf qalqalahnya yang ba, jim, dal, to, qaf itu dia waqaf, berhenti. Ya, maka al-uqad. Ya. Jadi dia hukum tajwidnya adalah qalqalah kubro. Nah, di ayat kelima ini bacaannya adalah wamin, kemudian syarri hasidin idza hasada. Nah, kalau dibaca semuanya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Hukum tajwid yang pertama ini adalah namanya ikhfa. Sama seperti di ayat-ayat sebelumnya. Karena ada nun sukun menghadapi huruf shin di depannya. Nah, kemudian yang kedua adalah matobi'i, karena ada alif di fathah. Yang ini ada alif, yang sebelumnya itu adalah harokat fathah. Kemudian yang ketiga izhar halki, ya, sama kayak tadi tuh, ya. Ini karena tanwin di depannya ada huruf alif. Nah, ada tanwin di depannya ada huruf alif. Jadi sidin, iza, sidin, izhar halki, tanwinnya dibaca jelas. Hasidin, iza. Nah, kemudian iza-nya juga ini adalah matobi'i, iza, ya, karena ada alif di belakangnya ada harokat fathah. Kemudian yang terakhir adalah sama qalqalah kubro, karena huruf ba, jim, dal, to, ko, 5 huruf dalam qalqalah itu di waqaf, berhenti. Jadi hasad, jadi dia harus qalqalah kubro, dipantulnya itu, memantulnya itu hurufnya, ya, di dalam huruf qalqalah hurufnya itu harus dipantul. Idza hasad. Nah, oke anak-anak, paham ya? Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, dalam arti dari surat Al-Falaq, ini arti per kosakata. Coba ini apa tadi bacanya? Iya, qul. Qul itu artinya katakanlah. Yang kedua, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri, dari kejahatan, ya, wa, dan ma khalaqa. Tahu ma khalaq? Nah, kalau di waqaf ini artinya makhluk yang dia ciptakan. Wasiqin, malam. Idza waqaba, kalau di waqaf idza waqab, ya, apabila telah gelap gulita. An-naffasati, ya, an-naffasati, penyihir yang meniup.
fil uqadi. Nah, kalau di waqaf fil uqad, pada buhul-buhul. Hasidin, orang yang dengki. Idza hasada, atau di waqaf idza hasad, apabila dia dengki. Kalau arti keseluruhannya tiap ayat, jadi qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini yang pertama, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini arti Quran surat Al-Falaq setiap atau per ayat. Nah, jadi surat Al-Falaq ayatnya ada berapa? Iya, ada 5 ayat. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan anakku sekalian bisa membaca Quran surat Al-Falaq dan memahami daripada hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.